Jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah bertambah 1 orang. Polres Muara Jambi berikan bantuan sarana air bersih bagi warga suku Anak Dalam. Polemik SD Negeri 212 Kota Jambi akan dimediasi di Pengadilan Negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 18 Juni 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karen Utari. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan faktor cuaca, hujan yang sering melanda, serta minimnya pasokan dari para pemasok. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Fahlan Diandra, langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore Fahlan, bahan pokok apa saja yang mengalami kenaikan di pasar Tanjung Bajure? Dampak hujan menyebabkan beberapa bahan pokok mengalami kerusakan, yaitu hal itu disebabkan minimnya pasokan dari masyarakat. Selain itu, untuk harga cabai merah sebelumnya dijual dengan harga 60.000 hingga 70.000 per kilogram. Namun dinilai menjadi 80.000 rupiah per kilogram. Hal ini terjadi kenaikan harga cabai, namun daya beli masyarakat kata, apalagi pasca edaran cepat itu bukan hanya rupiah. Untuk tetap mengalami penurunan harga, turunnya harga disebabkan pasokan yang dibawa oleh petani banyak yang mengalami kerusakan, sehingga kualitas bintang di pokok tadi mengalami kerusakan. Untuk harga bintang sebelumnya dijual dengan harga rupiah per kilogram. Namun ini turun menjadi rupiah per kilogram. Turunnya harga bintang tidak terjadi yang beberapa hari jelang hari raya dari ya. Dan selanjutnya untuk harga beras penuh relatif stabil. Harga beras dijual dengan harga Rp12.000 per kaleng atau dengan 16 kilogram. Sedangkan untuk beras Solo dijual dengan harga Rp240.000 per kilogram. Untuk beras Kusut dijual dengan harga Rp250.000 per kaleng. Ya Fahlan, sejak kapan sejumlah bahan pokok ini mengalami kenaikan dan juga apa upaya yang bisa dilakukan untuk menstabilkan harga? Ya baik, terima kasih untuk kenaikan harga sudah terjadi beberapa hari itu sejak 4 atau 5 hari setelah hari raya Idul Adha. Upaya dilakukan jika sangat terkait akan mengimpor pasokan beras, pasokan cabai dan juga dari Ya baik, terima kasih Fahlan Diandra melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tengah kesulitan warga suku Anak Dalam untuk mendapatkan air bersih, Polres memfasilitasi sarana air bersih untuk warga. Sumur yang difasilitasi tersebut tengah pemukiman rumah warga. Setelah sekian lama kesulitan mendapatkan air bersih, terutama pada musim kemarau, kini warga suku Anak Dalam di Dusun Nebang Parah, RT 10 Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, bisa bernafas lega setelah adanya bantuan sarana sumur air bersih dari Polres Muara Jambi. Ada sekitar 30 kepala keluarga yang terbantu dengan permasalahan air setelah adanya sumur yang dilengkapi pompa air dan tetmon penampung air bersih. Keberadaan sumur di tengah pemukiman rumah warga ini merupakan bentuk sosial Polres dalam rangka Hari Bayangkara tahun 2024.
Selama ini warga SAD hanya mengandalkan aliran sungai yang jauh dari pemukiman. Air bersih yang ada di aliran sungai hanya bertahan pada musim hujan. Sementara saat musim kemarau, warga setempat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Gayung manual, ya, jadi kebetulan listrik di sini sudah masuk dan kami di sini berkunjung sekaligus melihat kondisi Sukonak Dalam, dan kami bersyukur di sini warga Sukonak Dalam sudah cukup sejahtera, hanya mungkin agak jauh dari ramean. Untuk akses juga kami lihat perlu ada sedikit mungkin diperbaiki. Satu sumur yang kedalamannya mencapai kisaran 25 meter tersebut diharapkan dapat dijaga dengan baik. Warga diminta untuk berhemat air bersih dan menggunakan secukupnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun mengklaim naik turunnya komoditas harga cabai di pasaran belum menyebabkan inflasi. Lalu apa langkah dan strategi pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menekan laju inflasi? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Sarolangun, Edi Kusnadi. Halo, selamat sore Edi. Satu hari usai Lebaran Idul Adha, bagaimana harga dan pasokan cabai merah di pasaran, Edi? Baik, selamat saudara. Satu hari setelah Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Sarolangun masih berfluktuasi. Seperti harga cabai misalnya, kemarin sebelum Hari Raya Idul Adha dijual Rp75.000 per kilogram. Untuk hari ini dijual di sebagian pedagang itu ada yang Rp72.000, ada yang Rp70.000 tergantung dengan kualitas cabai. Sementara untuk cabai rawit itu masih bertahan dengan nilai jual yang masih tinggi, yaitu Rp65.000. Sedangkan untuk cabai geprek atau cabai setan itu masih dijual Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk kebutuhan lainnya seperti bawang merah ini bervariasi dari 48.000 harga untuk harga bawang merah asal Jawa dan 45.000 bawang merah asal Padang dan 32.000 untuk bawang merah asal Kerinci. Namun demikian, para pedagang memastikan bahwa ketersediaan pasokan satu hari setelah Idul Adha ini masih mencukupi. Meski sejumlah lapak pedagang masih banyak tutup. Demikian. Baik Edi, lalu apa saja upaya pemerintah untuk mengendalikan harga di pasaran agar tidak terjadi inflasi? Ya baik, berdasarkan keterangan dari pejabat Bupati Sarolangun Bahri kemarin kepada sejumlah awak media bahwa pemerintah daerah memastikan dengan berfluktuasinya harga cabai merah di pasaran belum berdampak terhadap inflasi daerah. Mereka juga memastikan untuk mulai besok pagi akan melakukan operasi pasar dengan menggelar kegiatan pasar murah seperti cabai, bawang, beras, dan minyak goreng. Mereka juga memastikan bahwa selain melakukan operasi pasar, gerakan menanam cabai juga digalakkan di setiap kecamatan. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Edi, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi terkait info haji 1445 Hijriah, Saudara. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi kembali mengkonfirmasi adanya penambahan jemaah haji yang meninggal dunia pada penyelenggaraan musim haji ini atas nama Muhammad Yazid Samsi berusia 73 tahun asal Kabupaten Bungo. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi kembali mengkonfirmasi kabar duka tentang adanya penambahan satu orang jemaah haji yang dinyatakan meninggal dunia di Makkah. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Zostafia mengatakan, tambahan jemaah yang meninggal dunia pada penyelenggaraan musim haji 1445 Hijriah itu merupakan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 23 asal Kabupaten Bungo atas nama Muhammad Yazid Samsi berusia 73 tahun. Almarhum dinyatakan meninggal dunia pada 17 Juni kemarin karena kegagalan pernafasan dan hipertensi kronis. Sebelumnya almarhum dilaporkan mengalami sesak nafas pada 17 Juni pukul 1:38 waktu Arab Saudi saat pelaksanaan Armusnah di tenda Maktab 36. Almarhum termasuk dalam 30 jemaah yang berada dalam pengawasan khusus lantaran termasuk dalam kategori jemaah berisiko tinggi tingkat sedang.
Almarhum sudah mengalami gangguan kesehatan yakni batuk dan demam sejak tiba di Makkah pada 10 Juni lalu. Namun dinyatakan sehat dan diberangkatkan dengan mekanisme murur saat puncak ibadah haji. Saat ini ada 2 jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci. Pemulangan barang-barang bawaan jemaah haji yang meninggal dunia akan dilakukan bersamaan dengan kepulangan jemaah dari kloter masing-masing. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jemaah Haji Provinsi Jambi telah sah menyandang gelar haji dan hajah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji 1445 Hijriah di Ar-Musnah yang kemudian ditutup dengan tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul. Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji 1445 Hijriah di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musnah, jemaah calon haji Provinsi Jambi sah menyandang status haji dan hajah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostafia menjelaskan, sahnya para jemaah tersebut menjadi haji dan hajah, yakni setelah para jemaah melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul sebagai penutup rangkaian puncak ibadah haji. Tahun 2024 total ada 3.118 orang jemaah termasuk petugas yang mendapatkan gelar haji maupun hajah pada penyelenggaraan musim haji kali ini. Para jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 22 hingga 28 Batam akan mulai bergeser ke Madinah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji. Di Madinah, para jemaah akan mengikuti pelaksanaan salat Arba'in di Masjid Nabawi yang dilakukan sebanyak 40 waktu secara berturut-turut. Para jemaah haji Provinsi Jambi dijadwalkan mulai dipulangkan pada 15 Juli 2024 dan dilakukan secara bergantian dimulai dari kloter 22. Dan insya Allah nanti tanggal 15 Juli kita akan mulai debarkasi pemulangan haji. Masuk pada gelombang kedua pemberangkatan jemaah asal Indonesia, Kemenak Provinsi Jambi menjamin para jemaah secara umum dalam kondisi baik dan sehat pasca pelaksanaan puncak ibadah haji di Ar-Musnah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Rangkaian ibadah haji telah dilaksanakan oleh jemaah haji untuk menyempurnakan rukun haji. Apa saja rangkaian ibadah haji yang telah selesai dilaksanakan? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan salah seorang haji di Mekah, Pak Haji Nuh. Assalamualaikum, Pak Haji Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji, rangkaian ibadah haji apa saja yang telah dilakukan jemaah haji, Pak? Alhamdulillah, seluruh jamaah haji sudah melaksanakan pertama pelaksanaan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, dan sekarang alhamdulillah dalam pelaksanaan yaitu pelaksanaan jumroh, baik itu di hari tasyrik. Baik, lalu saat ini bagaimana kondisi para jemaah haji di Tanah Suci, Pak Haji? Alhamdulillah jamaah dalam keadaan sehat walafiat, tetapi ada sebagian yang mengikuti skema murur kemarin itu terjadi kelelahan para lansia karena perjalanan untuk menuju dari Mina ke Jamarat itu berkisar sekitar 3,6 kilo, berarti pelaksanaan pergi pulang itu sekitar 7,2 kilo dalam perjalanan. Baik, lalu agenda apa saja ke depannya Pak Haji menjelang kepulangan ke tanah air nih Pak Haji Nuh? Ya, pelaksanaan menjelang kepulangan ke tanah air, para jamaah pada hari tasyrik ini akan menyelesaikan alhamdulillah kloter 26, yaitu akan melaksanakan nafar tani. Berarti sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian nanti besok akan didorong ke Makkah untuk menempati hotel menjelang akan melaksanakan tawaf ifadah sa'i untuk menyelesaikan rukun haji. Baik, semoga jemaah haji asal Indonesia dapat kembali ke tanah air dengan keadaan selamat. Terima kasih Pak Haji Nuh dan selamat melanjutkan aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara, Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh melaksanakan pemotongan hewan kurban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tidak hanya melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah, warga binaan di Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh juga melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban yang merupakan sumbangan dari pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Momentum Hari Raya Idul Adha sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh belahan dunia, tak terkecuali para warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Sungai Penuh, yang juga menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak 2 ekor hewan kurban disembelih. Hewan kurban yang dipotong terdiri dari 1 ekor sapi yang disumbangkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dan 1 ekor kambing dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Pemotongan hewan kurban dilakukan usai pelaksanaan Salat Idul Adha. Kepala Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh Indra Yuda mengatakan, selain dinikmati oleh para penghuni serta para pegawai rutan, daging kurban juga dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh. Terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Kabupaten Kerinci atas bantuan kurban 1 ekor sapi kepada Kota Penuh yang mana diteruntukkan pada warga binaan dan pegawai Kota Penuh. Terima kasih Bapak. Kegiatan Hari Raya Idul Adha di Rutan Kelas 2B Sungai Penuh berjalan lancar dan penuh khidmat. Para warga binaan dan pegawai rutan juga sangat antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang telah ditentukan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Adha, warga RT 9 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun sangat antusias dan semangat untuk bergotong royong dalam pemotongan hewan kurban. Pada tahun ini, sebanyak 7 ekor hewan kurban disembelih dan dibagikan rata ke 500 kepala keluarga. Kekompakan dan kebersamaan warga RT 09 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun dalam proses penyembelihan hewan kurban sangat terasa. Kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat, mulai dari pemuda hingga orang tua, ikut andil dalam pemotongan dan pembagian hewan kurban. Warga RT 09 membentuk panitia yang solid, terdiri dari masing-masing koordinator yang bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Koordinator pemotongan hewan kurban Suryadi mengatakan, tahun ini warga RT 09 yang memotong hewan kurban cukup meningkat dari tahun kemarin, yakni 4 ekor kerbau dan 2 ekor sapi, serta 1 ekor kambing. Semua hewan kurban yang dipotong sudah dilakukan tes kesehatan dari dinas terkait. Apalagi hewan kurban ini berasal dari peternak lokal, sehingga kesehatan hewan kurban terjamin. Suryadi menjelaskan, panitia yang terbentuk sangat bertanggung jawab dalam proses penyembelihan, termasuk panitia di bagian kebersihan di lingkungan Musola Hidayatus Solihin. Hewan kurban yang sudah dipotong dibagi secara merata ke seluruh warga. Setiap kepala keluarga mendapatkan 1 kupon dengan berat 2 kg daging kurban. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Warga RT 06 Kelurahan Pematang Kandis Bangko melaksanakan kurban setelah melakukan sholat Idul Adha. Jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu. Masyarakat RT 06 Kelurahan Pematang Kandis Bangko melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi. Panitia kurban Junaidi menjelaskan, setiap tahun pada perayaan Idul Adha, warga RT 06 Pematang Kandis Bangko melakukan pemotongan hewan kurban yang merupakan swadaya dari masyarakat setempat. Tahun ini warga RT 06 Pematang Kandis menyembelih 4 ekor sapi yang nantinya dibagikan kepada masyarakat di wilayah setempat, khususnya fakir miskin serta warga yang ada di sekitar. Adapun jumlah paket kurban terdiri dari 250 kupon umum, 28 kupon peserta, dan 50 lembar kupon pekerja. Kurban tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 6 ekor sapi. Kurban ini dimulai pendaftaran mulai dari habis hari Lebaran Idul Fitri sampai Idul Adha. Alhamdulillah dikumpul 4 ekor sapi. Memang agak sepi tahun ini. Tahun biasanya di masjid ini ada 6 ekor sapi sampai 7. Berbagai keutamaan disebutkan dalam menjalankan ibadah kurban untuk merayakan Idul Adha 1445 Hijriah. Selain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban juga menghilangkan sikap egois, nafsu, dan juga serakah, serta hewan yang dikurbankan akan menjadi kendaraan di akhirat kelak. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, penyembelihan hewan kurban turut dilakukan oleh keluarga besar Tour and Travel Angkasa Indah di Hari Raya Idul Adha. Pada tahun ini, Tour and Travel Angkasa Indah berkurban sebanyak 12 ekor sapi dan 3 ekor kambing. 5 sapi diantaranya merupakan jenis limosin yang berbobot 975 kg. Pada Idul Adha 1445 Hijriah, seluruh umat Islam merayakannya dengan memotong hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Pemotongan hewan kurban ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dengan saling berbagi. Pemotongan hewan kurban juga dilakukan oleh keluarga besar Tour and Travel Angkasa Indah. Pemotongan hewan kurban diawali dengan penyembelihan sapi jenis limosin berbobot 975 kg. Pemilik Tour and Travel Angkasa Indah, Ade Erlanda dan istri Nur Aprianti, merasa bersyukur dapat berbagi daging kurban kepada yang berhak menerima di Hari Raya Idul Adha kali ini. Pada Idul Adha kali ini, keluarga besar Angkasa Indah menyembelih sebanyak 12 sapi dan 3 ekor kambing. 5 sapi jenis limosin disembelih di kediaman Ade Erlanda dan Nur Aprianti. Sementara penyembelihan 7 sapi lainnya dilaksanakan di sejumlah kelurahan yang ada di Kota Jambi. Penyembelihan hewan kurban di kediaman Ade Erlanda di Kota Baru melibatkan seluruh keluarga besar Angkasa Indah. Diiringi lantunan takbir, tahmid, dan tahlil. Suasana kekeluargaan begitu terasa selama proses penyembelihan, pengemasan, hingga pendistribusian. Suaiba, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan Festival Takbiran tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Festival Takbiran tahun 2024. Festival yang diikuti 15 peserta memperebutkan total hadiah sebesar 44 juta rupiah. Festival Takbiran Idul Adha 1445 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Disparpora disambut antusias masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Hermansyah selaku Ketua Panitia mengatakan pelaksanaan Festival Takbiran Idul Adha tahun 2024 diikuti oleh 15 peserta. Berasal dari kelompok remaja masjid, sanggar, dan komunitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan festival sebagai ajang promosi pariwisata, juga sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun ini peserta meningkat dari tahun sebelumnya 13 peserta, tahun ini alhamdulillah 15. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat. Dukungan dari pelaksanaan ini, dukungan dari siapa ini selain pemerintah? Paling dari sponsorship dari anak-anak ekonomi kreatif. Salah seorang tokoh pemuda Tanjung Jabung Barat, Suprayogi Saiful mengatakan, kegiatan seperti ini harus terus ditumbuh kembangkan. Selain mampu meningkatkan kunjungan wisata, juga mampu menyalurkan potensi bakat dan minat generasi muda di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Ini tradisi kita dan ini kearifan lokal kita. Kami bagian dari pemuda selalu support, mendukung kegiatan-kegiatan ini. Apalagi makin tahun makin ramai, makin meriah, dan hadiah pun juga cukup bertambah besar, sehingga para pesertanya banyak dan ramai. Festival Takbiran Idul Adha yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dapat membuahkan hikmah-hikmah dan makna religius dan warisan budaya yang lahir turun-temurun. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Masuri menjadi khotib pada pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung di Masjid Agung Al-Mubarok. Bupati Masuri mengajak masyarakat untuk mendoakan keselamatan dan kesehatan jemaah haji Provinsi Jambi, khususnya yang berasal dari Kabupaten Bungo.
Senin pagi 17 Juni 2024 kemarin, masyarakat Bungo berbondong-bondong menuju Masjid Agung Al-Mubarak untuk melaksanakan sholat Idul Adha, termasuk Bupati Bungo Masuri, Wakil Bupati Bungo bersama unsur Forkompimda. Pada sholat Id ini, Bupati Bungo Masuri bertindak sebagai khotib. Bupati Masuri dalam khotbahnya mengatakan makna Hari Raya Idul Adha sangatlah besar bagi kaum muslim di dunia. Idul Adha merupakan momen untuk saling berbagi satu sama lain lewat ibadah kurban. Ini tentunya membuat tali persaudaraan antara kaum muslimin semakin terjalin erat, tak ada satupun perbedaan dari suku, status sosial, dan warna kulit. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk mendoakan agar jemaah haji Jambi khususnya Bungo diberi keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Baik, Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama masyarakat di masjid yang mulia ini, Masjid Agung Al-Mubarak, Muara Bungo ini. Tentu kita berharap Hari Raya Idul Adha ini menggugah hati seluruh umat Islam yang mampu untuk berkorban, melaksanakan kurbannya. Masih ada waktu 3 hari ke depan mereka melaksanakan kurban. Silakan berkurban. Ini bukan masalah sembelihannya, tapi ini adalah bentuk cinta dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta ketakwaan itu ditunjukkan kita berkurban pada bulan haji ini. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati bersama Wakil Bupati dan unsur Forkompimda menyerahkan sapi kurban kepada pengurus Masjid Agung Al-Mubarak secara simbolis yang diterima langsung oleh pengurus masjid. Pada Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini, jumlah hewan kurban di Kabupaten Bungo sebanyak 1.335 yang tersebar di 17 kecamatan dengan rincian kambing 214 ekor, sapi 1.087 ekor, dan kerbau 34 ekor. Di penghujung kegiatan digelar open house di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama masyarakat menggelar sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Agung As-Sultan Sarolangun. Bertindak sebagai Imam Alam Syah Al-Hafiz, sementara Khatib Al-Ustadz Haji Fuadi. Penjabat Bupati Sarolangun bersama unsur Forkompimda melaksanakan rangkaian ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 bersama masyarakat dan jemaah Masjid Agung As-Sultan kemarin Senin 17 Juni 2024. Pada kesempatan tersebut, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengajak seluruh lapisan masyarakat di bumi sepucuk adat Serumpun Pasko untuk mendoakan saudara dan saudari yang sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci agar senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan dan kemampuan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Penjabat Bupati Sarolangun juga mengajak seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama ya, dengan semangat pengorbanan ini bisa mempersatukan. Kemarin kita telah sama-sama melaksanakan pemilu presiden dan legislatif, dan dalam akan datang kita akan kembali bersama-sama akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Saya hanya menghimbau pada seluruh masyarakat agar dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang menjaga persatuan dan kesatuan. Khotib sholat Idul Adha dalam khotbahnya menyampaikan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban diperingati agar mampu menanamkan perilaku saling peduli serta berbagi satu dengan yang lain. Ketaatan dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ibrahim melalui kisah Nabi Ibrahim dan Ismail putranya hendaknya dijadikan pedoman demi meraih kesuksesan hidup dan akhirat. Rangkaian sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid As-Sultan diakhiri dengan salam-salaman antara jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun dan jemaah Masjid As-Sultan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Penjabat Bupati Sarolangun menyerahkan secara langsung hewan kurban kepada pengurus Masjid Agung Asuton dan Masjid Raya Al-Falah Sarolangun untuk dibagikan kepada masyarakat. Usai melaksanakan rangkaian Sholat Idul Adha 1445 Hijriah, penjabat Bupati Sarolangun langsung menyerahkan 2 ekor hewan kurban jenis sapi. 1 ekor sapi jenis limosin diserahkan langsung ke Ketua Pengurus Masjid Asuton Sarolangun, dan 1 ekor sapi lagi diserahkan ke Pengurus Masjid Raya Al-Falah Pasar Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, penyerahan bantuan hewan kurban merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah kepada umat Islam dan jemaah masjid yang merayakan Idul Adha 1445 Hijriah. Penjabat Bupati Sarolangun mengharapkan panitia masjid yang menerima hewan kurban bisa memberikan dagingnya kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima, sehingga mereka ikut berbahagia dalam merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 2024 ini. Berharap mudah-mudahan bisa dengan pengorbanan hari korban Hari Raya Idul Fitri ini, Hari Idul Adha ini bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ya, jadi sedikit menurun memang karena kita tidak mengkoordinasikannya. Kita hanya mengimbau kepada seluruh SKPD untuk memberikan korban di masing-masing SKPD-nya masing-masing. Tadi menginformasi sebagian daripada para SKPD itu melakukan korban di rumah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang ikut berkurban tahun ini, sehingga bisa berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan dan semakin meningkatkan kepedulian sosial. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, Saudara Bahyuni Deliansyah memberikan hewan kurban untuk masyarakat Muara Jambi. Pada tahun ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan daging mentah, namun juga menerima daging siap konsumsi. Mantan penjabat Bupati Muara Jambi, Bahyuni Deliansyah turut merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kegiatan penyembelihan berlangsung di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi. Sebelum hewan disembelih, terlebih dahulu digelar prosesi penyerahan hewan kurban yang diwakili Yusrizal yang diterima oleh panitia kurban Ahmad Kusai. Pemberian diwakilkan mengingat Bahyuni Deliansyah bersama sang istri Faradila Zahara kini tengah menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Hewan kurban ini telah memiliki surat kesehatan sehingga dipastikan bebas dari penyakit. Sementara untuk sistem pembagian, yakni dengan cara diantarkan langsung daging kurban kepada penerima agar tidak ada antrian warga di lokasi pemotongan. Bahyuni yang kini menjabat sebagai Kalaksa BPBD Provinsi Jambi berpesan, kegiatan positif ini diharapkan dapat berlanjut di tahun yang akan datang, karena dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Bahyuni Deliansyah karena sudah menyalurkan hewan kurbannya kepada masyarakat Kumpeh. Tentunya hewan kurban tersebut sangat bermanfaat bagi kami untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha ini. Semoga acara seperti ini terus berlanjut untuk masyarakat Kumpeh tentunya, dan Bapak Bahyuni bisa memenuhi kebutuhan. Pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini, jenis sapi yang diberikan yakni sapi Bali yang berbobot lebih dari 100 kg. Ada 110 kupon yang dibagikan kepada warga. Selain daging mentah, warga juga mendapatkan daging yang telah dimasak. Pembagian daging kurban siap saji ini merupakan gagasan Bahyuni, bertujuan agar warga bisa merasakan masakan dengan rasa yang penuh kelezatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi melarang ASN dan P3K untuk menambah libur Idul Adha. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini. Saudara, polemik Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi dengan pemilik tanah masih belum menemukan titik terang. Bahkan Pengadilan Negeri Jambi turun tangan untuk kembali melakukan mediasi antara pemerintah Kota Jambi dengan penggugat.
Polemik Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi masih belum menemukan titik terang untuk penyelesaian kasus tersebut. Hal ini membuat wali murid geram dan turun ke sekolah karena persoalan yang tak kunjung selesai. Bahkan Pengadilan Negeri Jambi turun tangan untuk kembali melakukan mediasi antara pemerintah Kota Jambi dengan pihak penggugat untuk permasalahan ini. Pertemuan akan dilakukan pada Kamis 20 Juni 2024 mendatang di kantor Pengadilan Negeri Jambi. Ketua Tim Terpadu Pemerintah Kota Jambi, Fahmi, mengatakan diharapkan akan ada titik terang setelah adanya mediasi di Pengadilan Negeri Jambi, sehingga gedung sekolah bisa digunakan kembali untuk aktivitas belajar mengajar siswa. SD 212 dapat kami sampaikan bahwa terakhir asisten 2 bersama asisten 3 bersama kabak hukum telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pengadilan Negeri Jambi, dan Pengadilan Negeri Jambi merencanakan untuk melakukan mempertemukan antara pemerintah kota dan kuasa hukum penggugat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka mediasi terhadap persoalan ini di Pengadilan Negeri Jambi. Sebelumnya, lahan yang digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi ini sebagian milik Hermanto selaku penggugat. Bahkan Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pemerintah Kota Jambi wajib untuk membayar ganti rugi. Namun hingga kini masih belum dibayarkan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Merangin berhasil meringkus 3 orang pelaku penembakan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Salah satunya merupakan kekasih korban. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ramadan Cerbitakasa langsung dari Kabupaten Merangin. Halo, selamat sore Ramadan. Selamat sore Amsor. Ya, baik. Bagaimana kronologi penangkapan dari 3 orang pelaku penembakan ini dan siapa saja pelakunya? Ya, baik. Terima kasih Amsol dan juga pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Memang Polres Merangin telah berhasil melakukan pengungkapan kasus penembakan korban orang tak dikenal di area kebun karet di Desa Margo, Kecamatan Margo Tabir. Dan pihak Polres Merangin yang menerjunkan satuan reserse kriminal yang di backup Polsek Tabir dan Tabir Selatan melakukan penangkapan terhadap PR yang merupakan kekasih korban atas nama Anang Adrianto, umur 37 tahun, warga Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, dan PR, warga Desa Moro Delang, Kecamatan Tabir Selatan ini ditangkap di rumahnya hasil dari penyelidikan pihak Satreskrim Polres Merangin dari CCTV warung di desa sekitar tidak lama setelah mereka lewat kejadian pembunuhan tersebut terjadi. Dan saat ini PR telah diamankan di Mapolres Merangin dan telah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak penyidik. Dari hasil pemeriksaan sementara, PR merupakan aktor utama dari pembunuhan dalam kasus tersebut. Dalam melakukan kegiatan pembunuhan tersebut, PR juga melibatkan 2 orang tersangka lainnya, yakni S dan seorang tetangga dari korban ya, berinisial T, di mana PR meminta terhadap S untuk melakukan pembunuhan dengan melakukan penembakan setelah mereka melakukan rekayasa dengan PR memancing korban untuk pergi bersama untuk jalan-jalan dari Kota Bangko. Setelah pulang dari Kota Bangko, di lokasi kejadian dilakukan penyergapan dan dilakukan penembakan oleh ketiga tersangka tersebut.
Ya, Amsol. Ya, Ramadan, setelah dilakukan pemeriksaan, apakah sudah diketahui motif dari penembakan tersebut? Ya, untuk motif sendiri dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa korban sering melakukan pemerasan terhadap TR, di mana korban sering meminta uang yang jumlahnya mencapai 100 juta rupiah. Jika tersangka tidak memberikan uang, maka korban akan menyebarkan video hubungan suami istri yang mereka lakukan. Ya, Amsol. Ya, untuk proses hukum selanjutnya seperti apa yang akan dijalani oleh ketiga orang pelaku? Apakah ada pelaku lain lagi? Ya, untuk sejauh ini untuk pemeriksaan hanya 3 orang tersangka ini yang terlibat. Sementara untuk proses hukum, pihak Polres Merangin akan menyampaikan dalam press release yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan. Ya. Itu, baik, terima kasih. Ramadan Cerbitakasa melaporkan langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, ASN dan P3K pemerintah Kota Jambi dilarang menambah libur Lebaran Idul Adha. Mereka akan dikenakan sanksi jika kedapatan menambah libur tanpa keterangan di hari pertama kerja. Pemerintah telah menetapkan jadwal libur dan cuti bersama Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 untuk aparatur sipil negara. Libur Lebaran telah ditetapkan hingga hari ini Selasa 18 Juni 2024. Kemudian Rabu besok semua pegawai sudah wajib masuk kerja. ASN dilarang menambah waktu libur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Jambi terus memantau kehadiran pegawai khususnya di hari pertama kerja besok. Bagi mereka yang melanggar bakal dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nantinya mereka akan diabsen saat hari pertama kerja untuk melihat kehadiran pegawai. Ya, jadwal libur kita ini cukup panjang. Ya, insya Allah hari Rabu sudah masuk. Karena besok ada tambahan 1 hari untuk perpanjangan libur ini. Ya. Bagi teman-teman yang sudah mungkin Lebaran atau Hari Raya Idul Adha korban di kampung masing-masing, segera kembali untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Aturan libur bagi aparatur sipil negara ini telah tertuang dalam Kepres nomor 7 tahun 2024. Diharapkan semua pegawai pemerintah Kota Jambi dapat mengikuti semua aturan yang telah diberlakukan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Kirani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.